Kenapa dosa bisa gugur? Banyaklah Pak penyebabnya. Apa itu? Yang pertama, sholat kita tuh Pak. Kita datang ke masjid kan sholat. Jangan datang ke masjid cuman numpang ngising aja. Datang ke masjid numpang, habis itu pergi lagi, ya Allah. Datang ke masjid kita sholat. Ingat kata Nabi, as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadanu ilal ramadan mukaffiratun lima bainahunna ijajatuni batil kabair. Sesungguhnya antara sholat 5 waktu yang satu dengan yang lain, antara sholat Jumat yang satu dengan yang lain, antara puasa Ramadan yang satu dengan yang lain, itu adalah cara Allah untuk menggugurkan dosa kita. Ijajatuni batil kabair, selama pelakunya tidak melakukan dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dosa besar itu? Syirik kepada Allah. Jangan syirik kita Pak. Sholat juga, puasa juga. Tiba besok mau pesta. Mau kemana Wak? Aselulah kau katanya. Mau kemana sih Wak? Itu tempat Wak tuh. Ngapain? Anakku mau pesta loh. Ngapain ke tempat Wak itu? Nyetel apa? Hujan loh. Mau disetel. Hujan mau disetel. Ya Allah. Mau di kayak mana ya hujannya? Jangan sampai turun katanya. Kapan Wak pestanya? 2 minggu lagi katanya. Kalau turun ya tumpur aku katanya. Daging kredit katanya, teratak masih kredit katanya, semua masih kredit ini loh katanya. Jadi Wak mau nyetel hujan, ya iya katanya. Wak tahu syaratnya, ya belum tahu, mau kutanya dulu katanya. Ya Allah, datanglah ke tempat Mbah Dukun. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Iya. Datang, mau ngapain katanya? Aku udah tahu, kau mau pesta kan? Mbak kok tahu? Mbak ya tahu, udah dapet undangannya kok kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atti'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minas sahidin was sakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Ketua Badan Kenajiran Masjid Al-Amin, Bapak Sumardi SPD, beserta dengan seluruh jajaran kepengurusannya. Yang saya hormati Bapak Ketua Forum Komunikasi Masjid dan Musholah, guru kita bersama Al-Ustadz Muhammad Suhendro. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Semencirim, Bapak Sugeng Suheri, yang turut berhadir bersama-sama dengan kita. Yang saya hormati guru-guru kita, Al-Ustadz Dzulkarnain Damani,
SAG, Al-Ustadz Ahmad Basori, dan guru-guru kita yang lainnya yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, mudah-mudahan kita semua akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan berselawatlah kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan pandainya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menambah nikmat-nikmat yang lain lagi untuk kita semua. Amin. Amin ya Allah. Dan mudah-mudahan dengan selalu kita memperbanyak bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tetapkan kita menjadi kelompok umatnya baginda Rasul yang akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu, orang-orang tua saya, tuan-tuan guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sabdanya Rasul menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Yang artinya kata baginda Rasul, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka mereka akan mendapatkan ganjaran pahala jihad fi sabilillah sampai mereka nanti kembali ke rumah mereka masing-masing. Mudah-mudahan kita tercatat mendapatkan ganjaran pahala jihad fi sabilillah di sisi Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dalam sabda yang lain Rasul menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Yang artinya kata baginda Rasul, barang siapa yang bersusah payah menempuh jalan menggapai ilmu, maka kelak mereka nanti akan diberikan kemudahan oleh Allah menempuh jalan menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan niat kita ikhlas berhadir ke rumah Allah ini, duduk di majelis ilmu ini, mudah-mudahan kita akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk sampai ke dalam jannahnya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dalam sabda yang lain Rasul menyatakan, innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitanu fil ma wa fatlul alim 'alal 'abid ka fatlul qamari 'ala sairil kawakib wa innal ulama warasatul anbiya, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya sesungguhnya bagi orang yang berilmu, kata baginda Rasul, senantiasa memohonkan keampunan untuk mereka seluruh makhluk Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi, Pak. Ya Allah. Hattal hitanu fil ma, bahkan ikan-ikan yang ada di dalam air, makhluk-makhluk Allah yang ada di dalam air memohon keampunan untuk orang-orang yang memiliki ilmu. Wa fatlul alim 'alal 'abid kafatlil qamari 'ala sairil kawakib. Perumpamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah seperti perumpamaan rembulan dengan seluruh bintang, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innal ulama awarasatul anbiya, dan sesungguhnya orang-orang berilmu itu, para ulama itu adalah pewaris para nabi, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka istiqomahkan hati kita untuk senang menuntut ilmu. Jadilah orang yang berilmu
agar senantiasa seluruh makhluk Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi, bahkan yang ada di air, senantiasa memohonkan keampunan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang berilmu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin hidup bahagia sejahtera di dunia, syaratnya adalah dengan ilmu, kata baginda Rasul. Siapa yang ingin sejahtera bahagia hidup di akhirat, syaratnya adalah dengan ilmu, kata baginda Rasul. Dan siapa yang ingin hidup sejahtera bahagia di dunia dan di akhirat, syaratnya pun adalah dengan ilmu. Oleh karena itu, beruntunglah kita yang hari ini masih diberikan keteguhan hati kita oleh Allah untuk senantiasa hadir, duduk, berkumpul di majelis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, surah yang ketiga Ali Imran, di ayat 132, Allah berfirman, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Kata Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya kata Allah, taatlah engkau kepada Allah dan kepada Rasul agar Allah mencurahkan rahmatnya kepadamu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang taat kepada Allah dan senantiasa mengikuti sunnah yang telah dicontohkan oleh baginda Rasul akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rahmat, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sabdanya Rasul menyatakan, taraktu fikum amroini lan tadallu abada ma in tamassa'tum bihima kitab Allah wa sunnatir Rasul. Yang artinya kata baginda Rasul, telah aku tinggalkan dua perkara untukmu, yang dengan dua perkara tersebut kalau kau berpegang teguh kepada keduanya, tidak akan tersesat hidupmu untuk selama-lamanya. Apa yang dua perkara itu? Yang dua perkara itu adalah Al-Quran dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang beriman, Bapak, Ibu, kalau menjadikan Al-Quran dan sunnah sebagai pedoman di dalam kehidupannya, selamat hidupnya di dunia, terlebih nanti di akhirat, akan diberikan oleh Allah cahaya ke dalam hatinya untuk selalu taat di dalam melaksanakan perintah Allah dan selalu taat untuk selalu menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa contohnya? Satu, kita ambil contohnya. Hari ini hadir kita ke masjid Allah ini, ke rumah Allah ini. Datang kita berduyun-duyun ke masjid ini adalah dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Memakmurkan masjid, beribadah di dalam masjid, sujud di dalam masjid, berdoa di dalam masjid. Kalau kita istiqomah untuk selalu memakmurkan masjid, Allah dan Rasulnya janjikan kebahagiaan untuk kita. Allah dan Rasulnya janjikan kemuliaan kepada kita, Bapak dan Ibu. Apa yang didapat? Satu, fadilah bagi orang-orang yang selalu memakmurkan masjid. Orang yang selalu memakmurkan masjid, Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diberikan kesempurnaan iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang selalu istiqomah memakmurkan masjid,
imannya sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imannya benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an. Surah At-Taubah, surah ke-9 di dalam Al-Qur'an, di ayat yang ke-18 Allah menyatakan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang selalu memakmurkan masjid-masjid Allah, mereka itu adalah orang-orang yang benar keimanannya kepada Allah dan hari akhir, kata Allah. Apa yang mereka lakukan? Mereka mendirikan salat, mereka menunaikan zakat, mereka tidak takut kepada siapapun, hanya kepada Allah mereka takut. Dan orang-orang yang seperti inilah yang akan Allah berikan petunjuk di dalam kehidupan mereka, Pak. Maka kalau kita istiqomah selalu mau memakmurkan masjid, petunjuk Allah akan Allah hadirkan ke dalam kehidupan kita. Iman kita sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini Bapak Ibu, banyak orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ia jauh dari masjid. Tapi ia enggan untuk hadir ke masjid, Bapak dan Ibu. Padahal rumahnya dekat dengan masjid. Padahal dia sehat, padahal lapang waktunya, tapi senantiasa enggan untuk berhadir ke masjid, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal seruan Allah sampai ke telinganya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ia enggan untuk datang ke masjid. Padahal kata baginda Rasul dalam sabdanya, al-imanu ma'rifatum bil qalbi wa qaulum bil lisani wa amalum bil arkan. Iman itu adalah mentasdikkan keyakinan di dalam hati, di dalam kalbu, mengikrarkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan segenap anggota tubuh. Mana yang mengaku beriman itu, Pak? Ketika diseru oleh Allah, dia enggan hadir ke rumah Allah. Padahal yang menyerunya adalah yang punya langit dan bumi, yang menghidupkan lagi yang mematikan, yang selama ini telah menganugerahkan kepadanya pangkat, jabatan, rizki. Hari ini ia enggan untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantaslah Rasul menyatakan dalam sabdanya, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Kata baginda Rasul, jikalau kamu melihat seseorang yang suka melangkahkan kakinya ke masjid, kata baginda Rasul, fashhadu lahu bil iman, maka persaksikan olehmu sesungguhnya ia adalah orang-orang yang sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Pak. Maka kesempurnaan iman ini, Pak, sangat kita butuhkan. Karena kita semua ini kan nanti mati nih, Pak. Mati kita kan, Pak? Mati, Pak. Harta tinggal, pangkat jabatan tanggal, ketampanan lenyap, keluarga pun kita tinggalkan. Apa yang terbaik yang harus kita bawa kepada Allah? Iman kita, Pak. Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menjadi modal utama untuk kita ketika kita nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disunnahkan kita selalu banyak-banyak berdoa kepada Allah. Apa yang kita minta kepada Allah? Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal islami wa sunnah wa man tawaffaitahu minna fa tawaffihi alal iman. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah hidup dan kehidupan di antara kami hidup dan kehidupan yang berdasarkan kepada Islam dan sunnah, dan jadikanlah kematian di antara kami, ya Rabb, kematian yang membawa iman. Kita minta supaya mati membawa
iman, Pak. Bukan mati membawa harta, mati kita membawa iman. Setelah sholat kita berdoa kepada Allah, Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah, jadikanlah hidupku hidup yang berdasarkan iman. Wa amitna bil iman. Jadikan kematianku kematian yang membawa iman. Wahsurna bil iman. Ya Allah, keluarkan aku dengan iman. Wa adkhilnal jannata ma'al iman. Dan masukkan aku ke dalam surgamu dengan iman, ya Allah. Kita minta supaya kita diberikan keteguhan iman oleh Allahu Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu cara yang harus kita lakukan, ikhtiar yang harus kita lakukan agar iman kita diberikan kesempurnaan oleh Allahu Subhanahu wa ta'ala adalah selalu kita memakmurkan masjid, Pak. Hadir ke masjid. Karena dengan kita hadir ke masjid, Allah akan kuatkan keimanan di dalam kolbu kita, Pak. Amin. Amin. Allah akan kuatkan akidah di dalam hati kita, Pak. Amin. Allah akan berikan petunjuk di dalam kehidupan kita. Hadir ke masjid, insya Allah, Allah akan memberikan hidayahnya kepada kita semua, Pak. Apalagi yang akan didapat bagi orang-orang yang mengikuti Allah dan Rasulnya, orang yang selalu memakmurkan masjid itu, Pak, setiap langkah kakinya akan menjadi penggugur dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, Pak. Ingat, Allah menyatakan di dalam Al-Quran surah ke-36 surah Yasin, di ayat yang ke-65, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah, akan datang nanti masanya ketika mulutmu dikunci mati oleh Allah. Mulut tak bisa menjawab. Tanganmu akan bersaksi kepada kami, kata Allah. Kakimu akan bersaksi kepada kami, kata Allah, terhadap apa yang dulu engkau kerjakan, kata Allah. Maka beruntunglah orang-orang yang beriman manakala tangannya dipergunakan untuk bisa menolong orang lain, Pak. Beruntunglah orang-orang yang beriman manakala kakinya dipergunakan untuk dilangkahkan ke tempat-tempat yang baik, Pak. Yang paling utama ke masjid, Pak. Maka tiap langkah kakinya itu nanti akan menjadi penggugur dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sabdanya Rasul menyatakan, Man roha ilal masjidil lil jamaah, fakhutwatun tamhu sayyi'atan, wa khutwatun tu'tabu lahu hasanatan, jahiban wa roji'an. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, kata baginda Rasul, sesungguhnya tiap langkah orang-orang yang datang ke masjid untuk berjamaah, satu langkah kakinya itu adalah penggugur dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu langkah kaki berikutnya adalah catatan amal, catatan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jahiban wa roji'an, ketika pergi dan ketika pulang. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka, Pak, harus sadar kita kepada diri kita, Pak. Apa yang harus kita sadarkan? Kita ini makhluknya Allah yang dipenuhi dengan dosa, Pak. Jangan sok suci kita, Pak. Banyak sekali dosa yang selalu kita perbuat, Pak. Baik yang disengaja maupun yang tidak kita sengaja, Pak. Yang selalu kita lakukan. Yang itu selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kata Allah. Al-Quran surah Yasin surah ke-36 ayat yang ke-12. Kata Allah, sesungguhnya kamilah yang membangkitkan mereka-mereka yang telah mati, kata Allah. Kami catat setiap perbuatan mereka, kata Allah. Kami catat setiap bekas langkah-langkah kaki mereka, kata Allah. Yang keseluruhannya kami simpan di dalam kitab yang sangat rapi di Lauhil Mahfuz, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Tidak ada satupun perbuatan kita di hadapan Allah yang tidak dicatat
oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia ini senantiasa dicatat, diawasi, diperhatikan oleh yang memiliki langit dan bumi, oleh Allah, Pak. Maka banyak dosa yang sudah kita lakukan. Salah satu langkah cara yang harus kita lakukan adalah dengan banyak kita melangkahkan kaki kita ke masjid, Pak, agar dosa-dosa kita ini, Pak, digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak dosa kita, Pak. Kadang-kadang ngaji gini pun buat dosa juga. Aku jijik kali tadi katanya, lama kali pun ceramahnya katanya. Orang mulainya lama, kayak mana mau cepet ya kan? Ya aku nggak tahu, aku pikir langsung ceramah. Ini udah terang ya kan, ya nggak ngerti lah aku. Biasanya 1 jam lebih sama Pak Ashab, nggak mungkin 30 menit walaupun di jadwal 30 menit ya kan, ya Allah. Aku jijik kali, aku tadi nengok ustadznya lama kali katanya, udah nggak ada lucunya. Kalau mau nengok lucu-lucu nengok Sri Mulat lah Pak, baru lucu. Ini ngaji bukan mau cari lucu. Ini ngaji tempat kita menguatkan akidah kita, menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda itu ustadznya itu katanya nggak lucu, nggak enak, besok nggak usah diundang lagi. Kata jijik kali penengoknya ya. Banyak juga yang ngeromel selama kali katanya, apalagi semalam waktu Ramadan. Iya Allah. Sholatnya kan ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat sama witir. Kalau yang 23 rakaat kalau nggak siap jam 9, Ustadz gobloknya itu katanya, ya Allah. Lama kali bacanya, Al-Fatihahnya, amit-amit, biasanya jam 9 putus katanya. Ini sampai setengah 10 lewat baru siap, katanya lama. Aku nyesel aku sholat situ. Mak sholat bisa nyesel Pak, ya Allah. Kan gawat, sholat nyesel, aku nyesel aku. Aku tandai itu, kalau dia imam nggak mau aku lagi katanya jadi makmumnya. Amit-amitnya ya Allah. Besok kena yang agak cepat, anak muda. Memang kecepatannya di luar ambang batas lah, 180 km per jam. Allahu Akbar. Alhamdulillah walad dhalin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nenek-nenek protes, gila memang imamnya itu katanya. Besok nggak tahu dia apa makmumnya, banyak nenek-nenek di belakang katanya, main bante aja kata, ya Allah katanya. Memang imam-imam pesong katanya. Aku tadi buka puasa makan kolak 4 piring katanya. Hampir keluar lagi pisangnya kata, ya Allah. Cepat salah, lambat salah. Sebenarnya bukan imam yang salah Pak. Hati kita yang kurang ikhlas beribadah kepada Allah. Hitung-hitungan beribadah kepada Allah. Padahal nggak ada yang bisa menjamin Pak besok kita masih diberikan kehidupan apalagi oleh Allah atau tidak Pak. Besok nggak ada yang bisa jamin kita masih bisa nengok matahari lagi atau enggak Pak. Nggak ada yang bisa jamin Pak. Artinya apa Pak pelajarannya untuk kita? Manakala Allah masih titipkan amanah kehidupan kepada kita Pak, ayo gunakan kesempatan kehidupan itu untuk bersungguh-sungguh kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak dosa yang selalu kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Pak. Maka jangan pernah sia-siakan kesempatan hidup itu Pak. Tadi Pak Kades ngomong, ya Allah, dikasih kota untuk infak, dibalikin nggak jelas itu katanya, udah nggak ngasih, protes, ya Allah. Buat gosip lagi nggak jelas tuh, nanti dimakan sama pengurusnya tuh. Iya Allah, amit-amit kali. Riba aja kerjaannya, menggunjing. Begitu nampak ambulannya, besok buat kayak gitu. Tiba giliran dia nggak jelas nih Bu ambulannya, bilang gitu. Biar tahu dia, ini Bu ambulannya hantu, ini Bu nggak jelas nih ya, begitu. Marah manusia ini memang. Amit-amit. Maka Bapak, orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayo hadir ke masjid Pak, makmurkan masjid Pak, di tempat kita masing-masing. Makmurkan masjid kita Pak. Mudah-mudahan
dengan kita selalu memakmurkan masjid-masjid Allah, Allah akan gugurkan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kenapa dosa bisa gugur? Banyaklah Pak penyebabnya. Apa itu? Yang pertama, sholat kita tuh Pak. Kita datang ke masjid kan sholat. Jangan datang ke masjid cuman numpang ngising aja. Datang ke masjid numpang, habis itu pergi lagi, ya Allah. Datang ke masjid kita sholat, ingat kata Nabi, as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadanu ilal ramadan mukaffiratun lima bainahunna ijajatuni batil kabair. Sesungguhnya antara sholat 5 waktu yang satu dengan yang lain, antara sholat Jumat yang satu dengan yang lain, antara puasa Ramadan yang satu dengan yang lain, itu adalah cara Allah untuk menggugurkan dosa kita. Ijajatuni batil kabair, selama pelakunya tidak melakukan dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dosa besar itu? Syirik kepada Allah. Jangan syirik kita, Pak. Sholat juga, puasa juga. Tiba besok mau pesta, mau kemana Wak? Aselulah kau katanya. Mau kemana sih Wak? Itu tempat Wak tuh. Ngapain? Anakku mau pesta loh. Ngapain ke tempat Wak itu? Nyetel apa? Hujan loh, mau disetel. Hujan mau disetel, ya Allah. Mau di kayak mana ya hujannya? Jangan sampai turun katanya. Kapan Wak pestanya? 2 minggu lagi katanya. Kalau turun ya tumpur aku katanya. Daging kredit katanya, teratak masih kredit katanya, semua masih kredit ini loh katanya. Jadi Wak mau nyetel hujan, ya iya katanya. Wak tahu syaratnya, ya belum tahu, mau kutanya dulu katanya. Ya Allah, datanglah ke tempat Mbah Dukun. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Iya. Datang, mau ngapain katanya? Aku udah tahu, kau mau pestakan. Mbah kok tahu? Mbah ya tahu, udah dapat undangannya kok katanya. Bodoh. Ya tahu orang undangan udah sampai duluan. 2 minggu lagi kan katanya. Hari Ahad kan katanya. Tahu Mbah ya tahu katanya. Aku udah tahu maksud dan tujuanmu katanya. Kau mau nyetel hujan kan? Mak hujan. Nggak tahu Wak semua ya tahu katanya. Orang kalau mau kemari kan semua nyetel hujan katanya. Wak pandai Wak, selo kau katanya. Kalau nyetel hujan tuh memang urusanku itu, Mikail mau disetel, Pak. Mikail. Malaikat yang menurunkan hujan, membagi-bagikan rezeki itu malaikat Mikail, Pak. Itu yang mau disetel. Mbah, kira-kira apa sih Mbah syaratnya? Selo kau katanya. Kau bawa aja bawang katanya. Mak, bawang iya, sama cabai merah katanya. Terus jahe 3 aja. Ini yang hasil bumi 3 katanya. Terus 1 lagi bambu kota Jami sikit ujungnya katanya. Untuk apa? Diam aja kau banyak tanya kata. Ya Allah Karim. Habis itu Wak katanya. Ini yang agak berat sikit nih, sarung hitam kau bawa ya. Sama ayam hitam. Untuk apa Wak? Selo kata. Biar kita setel hujan itu kata. Ya Allah. Tiba hari H, besok ini jahe, bawang sama cabai ini kau cucukkan di bambu yang tajam itu tadi. Kau letakkan di sebelah rumah kau ya. Aman tuh Wak, aman. Aku yang jamin. Udah ku setel itu hujan. Wak pindahkan kemana? Paya Geli kata. Ke rumahku pantas sering kali banjir ya kan. Banyak kali yang ngirim hujan rupanya ya kan. Asik-asik kan banjir. Kalau banjir pasti Paya Geli kena. Dusun 1, dusun 2 ya kan. Iya Allah. Buangan orang rupanya. Begitu selesai. Betul kan? Betul Wak. Betul. Hebat kali Wak ya Wak. Iya. Apalagi Wak syaratnya Wak. Sebelum tadi ini dicucukkan. Ini syarat yang paling utama. Ini agak berat. Tapi apa itu? Kacamata. Kacamataku banyak Wak. Bukan kacamata kamu katanya. Kacamata siapa punya binimu katanya. Wah. Biniku nggak pakai kacamata Wak. Bodoh kali kau. Bukan kacamata yang itu. Yang di bawah tempatnya kata. Ya Allah. Untuk apa tuh campakkan ke atas tenda tuh? Yang gawat waktu bongkar terata. Ya kan. Waktu bongkar terata kok ada segitiga sama kacamata. Ya kan. Wak punya siapa nih kata yang bongkar terata? Maaf ya ketawa deh. Kiki punya biniku kena angin kata. Ya Allah. Padahal sengaja diuncalkan Pak. Untuk apa? Katanya untuk menangkis datangnya hujan. Syirik itu Pak. Hati-hati kita Pak. Jangan berbuat syirik. Tak diampuni dosanya oleh Allah. Al-Quran surah keempat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara
izman azima, kata Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kepada Allah, mempersekutukan Allah. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dosa selain syirik akan Allah ampuni kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, sesungguhnya ia telah melakukan sebuah kezoliman yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan syirik, Pak. Jangan berbuat ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadir kita ke masjid supaya apa? Dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, tidak ada yang bisa menjamin besok, lusa, minggu depan, bulan depan Allah masih berikan kehidupan atau tidak kepada kita, Pak. Mumpung Allah masih berikan kesehatan kepada kita, ayo makmurkan masjid, Pak. Dengan kita memakmurkan masjid, Allah akan gugurkan dosa-dosa kita, Pak. Dengan apa? Satu tadi sholat. Apalagi yang lain? Berinfak, Pak. Infak. Infak itu menjadi naungan nanti pada hari kiamat di hadapan Allah. Zillun mu'minin yaumal kiamati sadaqah. Naungan orang beriman pada hari kiamat nanti adalah sedekah mereka. Maka sedekah, Wak. Apalagi untuk masjid. Man bana masjidan yuzkaru fiha banallahu lahu fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di dunia, kelak mereka akan dibangunkan istana di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kayak mana mau bangun masjid, Ustaz, katanya. Makan pun ngap-ngapan, katanya. Bukan kita yang bangun masjid dengan biaya 2M itu, Pak, bukan. Cukup kita ada sedekah, ada rezeki sedikit, kasihkan 10.000, walaupun hari pertama masih gemeter naroknya, ya kan, 10.000, kata sayang kali. Taruhkan aja, yakin besok dibalas sama Allah itu, Pak. Taruh, Pak. Orang Allah yang menjanjikan kok, Pak. Al-Quran surah kedua 261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali hambatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang mau bersedekah di jalan Allah itu seperti orang yang menanam satu biji. Dari satu biji itu tumbuh 7 tangkai. Dari 7 tangkai itu tadi tumbuh 100 biji lagi, Pak. Allah melipat gandakan kepada siapapun yang dikehendakinya. Allah maha kaya, Allah maha luas, Pak. Maka jangan takut. Kalau hari ini kita menyumbang 1.000 rupiah untuk membeli ambulans, Pak, besok dibalas sama Allah dengan rezeki yang kita tak tahu dari mana datangnya, Pak. Yakin sama Allah, kuncinya ya, yakin. Jangan bedangki kali, kikir, bin pelit. Pelitnya ya Allah, amit-amit. Udah nggak bisa ngasih, protes nomor 1, jangan, Pak. Kalau kita nggak bisa ngasih, minimal berdoa, ya Allah. Hamba hari ini belum sanggup memberi, ya Allah. Kehidupan hamba masih susah, ya Allah. Mungkin suatu hari nanti hamba akan berpartisipasi, ya Allah. Membantu, ya Allah. Begitu doa. Ya Allah, lancarkanlah, ya Allah, niat dari desa kami, ya Allah, untuk membeli ambulan, ya Allah. Amin, amin. Orang pun enak, ini enggak. Protes nomor 1, enggak jelas itu. Katanya, aku udah ngerti kali itu permainan orang itu, katanya. Oh, fitnah nomor 1. Jago kali kalau nyeritain orang. Ih, amit-amit. Pancip kali mulutnya, betul. Nyinyir kali. Jago. Apalagi udah kena kopi sama catur. Memang betul kau itu bilang. Ih, pas sekali itu, katanya. Ih, pas sekali itu, katanya. Yang kau bilang betul. Ih, nggak jelas rupanya uangnya. Kata, ih, mulut nyinyir kali. Pak, sekarang yang tukang gosip, tukang menggunjing, bukan hanya perempuan, Pak. Bukan. Laki-laki pun banyak. Mulutnya, ih, amit-amit. Nyinyir. Jabir kali mulutnya. Ih. Maka jangan sampai kita menjadi orang seperti itu, Pak. Hadir ke masjid, dosa-dosa kita akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa lagi Allah gugurkan dosa kita? Itu tadi udah disampaikan di awal dalilnya. Majelis ilmu ini, Pak, menggugurkan dosa-dosa orang-orang yang hadir di dalamnya, Pak. Digugurkan dosa-dosa kita. Maka kalau kita mau datang ke masjid, ringan langkah kita ke masjid, Allah banyak berikan kemuliaan kepada kita, Pak. Yang ketiga,
Fadilah dari orang-orang yang selalu mau memakmurkan masjid itu, Pak. Kelak pada hari kiamat mereka akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Jadi orang-orang yang mau memakmurkan masjid itu, Pak, istiqomah hadir ke masjid, ringan langkah kakinya untuk datang ke masjid, kelak pada hari kiamat akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Pak, cahaya ini kita butuhkan. Cahaya ini sangat kita harapkan, Pak. Akan dikumpulkan manusia nanti sejak zaman Nabi Adam sampai manusia akhir zaman, Pak, di satu tempat yang sangat luas yang disebut dengan padang mahsyar, Pak. Hari itu diceritakan oleh Allah di dalam surah Abasa, surah ke-80 ayat 34 sampai ke-42. Apa kata Allah? Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sa'nu yughni wujuhu yauma idzin musfirah dhahikatum mustabsirah wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Akan datang nanti masanya, kata Allah, ketika manusia lari dari saudaranya, Pak. Ya Allah, takutlah kita kepada Allah. Yauma yafirul mar'u min akhi, manusia lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, lari dari ibu dan ayahnya, wa sahibatihi wa bani, lari dari istri dan anak-anaknya, likulli imri'in minhum yauma idzin sa'nu yughni. Hari itu manusia disibukkan dengan urusan mereka masing-masing, Pak. Wujuhu yauma idzin musfirah. Hari itu ada yang senang bergembira ria. Wujuhu yauma idzin musfirah dhahikatum mustabsirah, riang gembira, Pak, bersenang-senang. Wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah. Hari itu ada sekelompok manusia yang wajahnya ditutupi oleh kegelapan suram. Tarhaquha qatarah, ketakutan ditutup oleh debu, Pak. Ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka adalah orang-orang yang kafir. Kafir dalam arti tertutup hatinya dengan kebenaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak tahu, Pak, entah kita di dalamnya, Pak. Ya Allah, dulu waktu sehat diajak ke masjid nggak mau ke masjid. Ya wa, kirim salam ya, kata ya Allah. Wa ke masjid, ya wa lagi kotor, katanya. Laki-laki kotor dari mana? Wa ke masjid, ya wa belum ada panggilan, katanya. Ya Allah. Wa ke masjid, ya wa, nggak usah kau urus-urus aku, katanya. Ya Allah. Lantam mulut kita menjawab, jangan kau urus-urus aku. Urusanku mau datang ke masjid atau tidak. Ya Allah, ingat, Pak, nanti ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita nanti tak membawa amal ketakwaan kepada Allah, celakalah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, Pak. Maka pada hari itu kita butuh cahaya itu, Pak. Kenapa? Berkumpul manusia tak peduli, bahkan dengan saudaranya sendiri tak peduli, Pak. Ibu lari dari anaknya, suami lari dari istrinya, Pak. Cahaya itu untuk apa? Cahaya itu adalah agar baginda Rasul, hari itu ada orang yang paling sibuk pada hari itu. Siapa dia? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencari-cari kita. Ummati, 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 ummati. Dicarinya kita, Pak. Umatku, umatku, umatku. Untuk apa Rasul mencari kita? Untuk memberikan syafaatnya kepada kita, Pak. Bagaimana Rasul mengenali kita, Pak? Dari cahaya yang tampak dari bekas wudhu kita, Pak. Maka kita minta supaya cahaya itu disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada doanya dalam Al-Quran, surah ke-66 At-Tahrim ayat ke-8. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang artinya kata Allah, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah engkau kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang sesungguh-sungguhnya. Kalau dulu kerjaanmu maksiat, bejudi aja kerjaannya tiap hari, main togel nomor 1, taruhan bola, ngedor, walaupun kalah aja. Laga ayam paling paten, paling tahu. Ini kalau taginya kayak gini kalah ayam koni, yang bengkok, yang paten, ngerti kali. Ngobing laga ayam kan judi, main tuo rajanya, uangnya masih di atas borsen katanya, udah tahu dari bunyinya, kata jago. Hebat kali Pak. Maka kata Allah, taubat. Dulu nggak apa-apa kalau kau kerjaanmu maksiat aja, kata Allah. Oh, kerjaannya dulu suka tenggen. Wih, pagi minumnya tua, makan pulut sarapannya, minumnya tua. Ini pulut kalau sama tua baru pas maknyos katanya. Siang bawaannya minum kamput aja. Wih, enak kali dunia ini milikku lah berdua katanya. Ya Allah, sama istriku. Laki bini hobi minum kamput pula. Masuk paret, nyungsep, mampus, ya kan? Hati-hati kita Pak. Dulu nggak apa-apa. Dulu kerjaannya suka buka aurat. Keluar rumah buka aurat, bininya keluar rumah buka aurat. Paten kali kode. Kaulah istriku yang paling paten. Bukannya dilarang istrinya keluar rumah buka aurat, malah dipuji-puji. Makin lama makin mentul aja kok ya, kata ya Allah. Dulu nggak apa-apa Pak. Dulu kerjaannya, maksiat terus, hobi ngelaga, ayam di laga, jumpa ayam di laga, jumpa kambing di laga. Nggak ada imbangnya kambing lawan lembu, yang penting di laga, mainkan terus, kata mak, kambing lawan lembu di laga. Memang ada sarap-sarapnya, hobi ngelaga ya kan. Jumpa ikan di laga, mainkan ikan. Nggak ada ikan laga, ikan gobi sama ikan gabus di laga. Memang hobi ngelaga. Terakhirnya bininya pun di laganya, ya Allah. Hobi ngelaga. Dulu nggak apa-apa, sekarang jangan, kata Allah. Kata Allah jangan sekarang. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Sekarang bertaubatlah engkau dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan dosa-dosamu akan diampunkan oleh Allah, kata Allah. Kalau dosa-dosamu sudah diampunkan oleh Allah, maka engkau akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah yang penuh dengan kenikmatan, yang pada hari itu Allah tidak akan mengecewakan para nabi dan orang-orang yang beriman yang ikut serta dengan para nabi. Terpancarlah cahaya dari wajah mereka, terpancarlah cahaya dari sebelah kanan mereka. Apa yang mereka katakan kepada Allah? Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ayat itu ditutup dengan permohonan kepada Allah. Rabbana atmim lana nurona. Ya Allah, ya Rabb, sempurnakan untukku cahayaku ya Allah. Waghfir lana, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau berkuasa ya Allah atas segala sesuatu. Maka kita diajarkan oleh Al-Quran untuk meminta agar diberikan kesempurnaan cahaya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu cara ikhtiar langkah yang harus kita lakukan adalah perbanyak langkah kaki kita ke masjid untuk berjamaah. Karena kata baginda Rasul dalam sabdanya, Basyiril masaina ilal masajid bin nuritami yaumal qiyamah. Sampaikan berita gembira untuk orang-orang yang senang melangkahkan kakinya ke berbagai masjid. Bin nuritami yaumal qiyamah. Kelak pada hari kiamat
mereka akan diberikan kesempurnaan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kesempurnaan cahaya oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, orang yang memakmurkan masjid itu, Pak, pada hari kiamat nanti akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya langit dan bumi akan memberikan perlindungan untuk kita, Pak. Kata Rasul dalam sabdanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzillahumullahu fi zillal ars yauma la zilla illa zilluh wa rajulun mu'allakun qalbuhu fil masajid. Kata baginda Rasul, ada 7 golongan manusia, yang 7 golongan manusia ini pada hari kiamat nanti akan diberikan naungan oleh Allah. Ketiga pada hari itu, yauma la zilla illa zilluh, tidak ada yang bisa memberikan naungan kecuali Allah. Satu di antara 7 golongan manusia itu adalah warajulun mu'allakun qalbuhu fil masajid. Mereka adalah orang-orang yang hatinya terpaut kepada masjid, terikat kepada masjid, cinta dengan masjid. Maka hari ini hadirkan cinta kita kepada masjid. Mudah-mudahan Allah akan memberikan naungan untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kelima, Pak, orang yang memakmurkan masjid itu dapat fadilah membaca Al-Quran, Pak. Kenapa bisa mendapat fadilah membaca Al-Quran? Salah satu rukun salat yang harus kita laksanakan itu adalah membaca suratul Fatihah. Orang yang salat tak baca Al-Fatihah, tak sah salatnya, Pak. Kenapa? Al-Fatihah itu adalah rukun salat, Pak. Ruku rukun salat, i'tidal rukun salat, Pak. Sujud rukun salat, tasbihnya sunnah hukumnya. Maka salah satu syarat melaksanakan ibadah salat itu paham mana yang sunnah, paham mana yang rukun, Pak. Salah satu syaratnya, Pak, untuk melaksanakan ibadah salat, selain dia berakal, akil balik, bersih dari hadas besar dan hadas kecil, menghadap ke arah kiblat. Yang satu lagi, Pak, paham mana yang rukun, mana yang sunnah. Orang yang selalu memakmurkan masjid itu, Pak, selalu membaca Al-Quran. Kenapa? Mereka di dalam sholatnya membaca suratul Fatihah, Pak. Orang yang membaca Al-Fatihah, umul kitab, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi ditambah amalannya, Pak. Apa amalannya? Ingat, Pak, amalan yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya itu adalah setelah kita sholat, bacalah suratul kursi, Pak. Ayat kursi, Pak. Maka tadi sudah kita laksanakan, Pak. Baca Quran, Pak. Karena kata Nabi dalam sabdanya, man qara'a ayatul kursi fi duburi kulla salatin ma'tubatin kana fi zimmatillah ila salatil ukhra. Barang siapa yang selalu membaca ayat kursi selepas dia salat, kana fi zimmatillah ila salatil ukhra. Orang tersebut berada dalam zimmahnya Allah, naungan Allah, pertolongan Allah, ila salatil ukhra, sampai dia jumpa dengan salat yang berikutnya, Pak. Zuhur dibaca, asar dibaca, zuhur dilindungi kita sama Allah sampai asar. Asar dibaca lagi, dilindungi Allah kita sampai maghrib. Maghrib dibaca lagi, dinaungi Allah kita sampai isya. Isya dibaca lagi, ditolong kita sama Allah sampai subuh. Kalau seandainya setiap sholat 5 waktu sehari semalam kita baca ayatul kursi selepas sholat, berarti 1 kali 24 jam kita berada dalam pertolongan, naungan, jaminan Allahu Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya ditetapkan takdir kita mati pada saat itu, Pak, mudah-mudahan kematian kita adalah kematian yang husnul khotimah di sisi Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dalam sabda yang lain Rasul menyatakan, man qara'a ayatul kursi fi duburi kulla salatin ma'tubatin lam yamna'hu min duhulil jannati illa ayyamut. Barang siapa yang selalu membaca ayat kursi selepas dia sholat, lam yamna'hu min duhulil jannati illa ayyamut. Tidak ada yang bisa menghalanginya masuk ke dalam surganya Allah, melainkan kematian. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka, Pak,
ulama-ulama kita, orang-orang tua kita yang dulu, Pak, perhatikanlah, Pak. Kalau imam kita udah imam-imam yang udah senior, Pak, perhatikan, Pak. Tidak pernah lupa dia dalam zikirnya itu selalu membaca ayat kursi. Kita aja sekarang yang hitung-hitungan, lama kali imamnya pakai baca ayat kursi pula lagi, kata, ya Allah. Baca, Pak. Kita nih hidup di dunia, Pak. Perlu perlindungan, Pak. Perlu filter, Pak. Jangan pakai kemenyan. Jangan pakai rantai. Rantai itulah yang ho-ho itu. Kemana-mana supaya kebal. Nggak perlu itu, Pak. Serahkan kepada Allah Subhanahu. Filteri tubuh kita. Lindungi diri kita dengan Al-Quran. Iqra'ul Quran. Fa'innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran. Karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat untuk memberikan pertolongan bagi orang-orang yang selalu membacanya. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baca Quran, Pak. Habis sholat baca Quran. Kirim doa untuk keluarga kita yang sudah meninggal. Bacakan Quran. Ini enggak. Jarah enggak boleh katanya, bid'ah. Zikir nggak boleh, bid'ah. Semua bid'ah. Doa rame-rame nggak boleh, bid'ah. Tuh, kau itu bid'ah. Enak kali kau semua kau bilang bid'ah. Bid'ah. Tak boleh katanya. Jarah kubur tak boleh, haram. Rasul nggak pernah katanya. Enaknya cakap. Nanti awak mati nggak ada yang menjarahi, sedih awak dalam kubur, Pak. Betul. Rasul yang nyampaikan bahwasanya jarah itu boleh, Pak. Kuntu nahitukum an jaratil kubur. Dulu aku melarang orang untuk ziarah ke kubur. Kenapa Rasul melarang orang ziarah ke kubur? Karena dulu orang ziarah ke kubur minta sesuatu kepada yang ada dalam kubur. Syirik hukumnya. Tapi setelah akidah kuat, keyakinan kuat, ila fujuroha. Sekarang laksanakanlah ziarah kubur. Untuk apa kita ziarah kubur? Tazkiratul lil maut. Agar kita mengingat akan kematian. Tudami'ul qulub, untuk merendahkan hati kita. Mentawadukkan hati kita. Jangan sombong. Kita semua pasti akan mati. Tudami'ul ain, meneteskan air mata. Ya Allah, yang meninggal ni mama aku, ya Allah. Yang meninggal ni ayahku, ya Allah. Dulu waktu hidupnya banyak jasanya sama aku, ya Allah. Dialah yang telah mencari nafkah yang halal untukku, ya Allah. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Untuk bisa menghidupi kami, ya Allah, 5 anaknya. Sekalipun kami nggak pernah kelaparan. Dia sering kelaparan, ya Allah. Makan tak pakai lauk, tak masalah, ya Allah. Ingat kita kepada orang yang sudah mati itu tadi. Itu gunanya ziarah kubur. Jadi jangan bilang ziarah kubur itu haram. Jangan bilang ziarah kubur itu tak boleh. Boleh ziarah kubur. Silahkan kita ziarah kubur, Pak. Dengan adab dan etika yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk kubur pakai adab. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Pakai ngucap salam. Kalau orang nggak dijawab aja, Ustaz ngapain ngucap salam? Nanti dijawab terkencing-kencing lari. Dijawab, Pak. Maka ucapkan salam. Jangan joget-joget dalam kubur. Ini dalam kubur joget-joget ya haram lah. Ngidupi teh pula. Ngidupi lagu goyang dompet yang marah. Bukan dalam kubur aja marah, penjaga kubur pun marah. Setan kau ya katanya. Udah tahu di kuburan joget-joget pula kau katanya. Tak boleh memang. Tapi kalau kita dengan adab silahkan, Pak. Termasuk tuh tadi zikir kita, Pak. Habis salat zikir. Subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah 30 kali. Allahu Akbar 33 kali. Supaya apa? Hati kita hidup. Kata Nabi, masalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkuruhu mislal hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang mau berzikir kepadaku dengan orang-orang yang tidak mau berzikir kepadaku seperti orang hidup dan orang mati, kata baginda Rasul. Maka zikir. Jangan nggak mau zikir, zikir, Pak. Nggak mau zikir rame-rame, zikir sendiri. Yang penting zikir. Baca ayat kursi, Pak. Tambahkan amalan kita dengan selalu membaca ayat kursi. Mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan kepada kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ingat, ayat kursi itu bagian dari Al-Quran. 30 juz, 114 surah.
6.236 ayat isi kandungan Al-Quran. 6.236 ayat isi kandungan Al-Quran. Satu di antaranya adalah ayat kursi, Pak. Satu di antaranya adalah ayat kursi yang terdapat di dalam surah kedua Al-Baqarah ayat 255. Ayatul kursi. Maka kita membaca ayat kursi itu artinya kita membaca Quran. Orang yang selalu membaca Quran itu dicintai oleh Allah. Pelajarannya apa? Satu ayat di dalam Al-Quran itu kita baca, Allah ridho kepada kita. Kayak mana kalau setiap waktu kita mengamalkan satu ain di rumah, satu lembar di rumah, bahkan satu juz kita baca di rumah, maka tentunya Allah akan memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Yang terakhir, Pak, orang yang selalu memakmurkan masjid itu, Pak, mereka mendapatkan fadilah silaturrahim, Pak. Nih kita jumpa nih, Pak. Ya Allah, alhamdulillah, Pak. Kita dapat fadilah silaturrahim, Pak. Zuhur, Bapak sholatnya di Tanjung Merawa. Asar, sholatnya di Lubuk Pakam. Sholatnya di Binjai. Kenapa gitu? Orang kerjanya di Binjai, sholatnya di sana. Orang kerja di Tanjung Merawa, sholatnya di sana. Kapan jumpanya? Waktu Isya. Maghrib di jalan, masih sholat lagi tuh di jalan. Waktu Isya jumpa. Di mana? Di masjid. Waktu subuh jumpa di masjid, Pak. Ya Allah, Bang. Sehat. Tadi saya jumpa sama guru kami, Ustadz Zulkarnain. Senang kali saya, haru saya. Sehat. Adinda katanya, sehat kan guruku. Jumpa ngambil keberkahan, nyium tangan guru. Ya Allah. Jumpa sama guru kita, Ustadz Hendro. Sehat, Adinda. Sehat. Berkah hidup kita, Pak. Jangan gaduh. Ini gaduh. Udah ngaji pun kerjaannya gaduh. Aja jijik aja aku nengoknya. Betul. Gak mau berkawan. Padahal udah masuk dalam ikatan FKSMM. Begaduh, gak mau cakapan. Itu keluarga setan itu. Yang sana bilang itu keluarga hantu itu. Berarti setan sama hantu gaduh. Ya kan? Jumpa gak mau cakapan. Asal jumpa, jijik aja pun yang orang tua. Aku pun jijik. Buang ludah dua-duanya. Gak tahu di depannya ada lubang masuk dua-duanya. Mampus. Ya kan? Gak mau cakapan. Kok gak cakapan, Wak? Tetangga udah 20 tahun. Aku jijik kali itu, peringgan tanahku diambilnya. Kata, Pak, jangan, Pak. Kita ini saling membutuhkan. Ingat itu, Pak. Kita saling membutuhkan. Bapak menjadi saksi buat saya menjadi saksi buat Bapak. Nanti ditanya sama Allah. Ada sebuah kisah suatu hari baginda Rasul itu, Pak, sedang datang ke sebuah kampung. Di kampung itu ada yang meninggal. Lantas orang-orang yang ada di kampung itu ngadu semua sama baginda Rasul. Ya Rasulullah, ini yang meninggal orang baik ya Rasul. Ini yang meninggal orang baik ya Rasul. Ini yang meninggal orang baik ya Rasul. Maka Rasul bersabda, antum suhadaullahi fil ard. Kamu semua saksi-saksi Allah di dunia. Maka kita, Pak, bersaksi untuk saudara kita, Pak. Maka kalau kita sholat jenazah, Pak, sholat jenazah tuh di terakhir udah salam, 4 takbir, habis itu mengucap salam, mungkin ditalkinkan sedikit, ditanya sama imamnya atau sama bilalnya, bagaimana persaksian kita tentang jenazah ini? Bukan persaksian tentang kondisi mayat yang sudah dilaksanakan fardu kifayahnya aja, Pak, pada hakikatnya. Tapi kita mempersaksikan bagaimana kondisi dia. Dalam satu riwayat dikatakan kalau 40 orang memberikan persaksian baik kepada jenazah itu, dapat rahmat dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Pak. Artinya apa pelajaran untuk kita, Pak? Baik-baik lawak hidup. Jangan suka gaduh. Jangan suka bertengkar. Ini cucu sama cucu begaduh. Kakeknya mau kelewang-kelewangan. Memang cucu kau hantu itu. Cucu kau lah katanya. Besok cucunya berkawan. Si kakek gaduh. Nggak mau berkawan. Diam-diaman. Kan sayang. Jangan, Pak. Kita ini bersaudara. Kita saling membutuhkan. Maka tadi saya katakan, kita memberikan persaksian. Seandainya 40 orang ketika kita meninggal, dengan hati yang ikhlas menyatakan bahwasanya kita orang baik, Pak. Dalam satu riwayat dikatakan bahwasanya kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Pak. Kayak mana taunya? Kan yang ngomong mulut. Allah Maha mengetahui, Pak. Jangan bilang mulut, hati pun Allah tahu. Al-Quran surah ke-50 surah Qaf ayat 15 sampai 18. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa amin nisimali qa'id
ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, kata Allah. Yang artinya sesungguhnya kamilah yang menciptakan manusia, kami mengetahui apa-apa yang berbisik dalam hati manusia. Kalau kita ikhlas menyatakan saudara kita itu orang baik, Allah catat tuh Pak. Dan sesungguhnya kami letakkan dua makhluk kami yang mulia, kata Allah di ayat yang ke-16. Kami letakkan dua makhluk kami yang mulia. Idh yatalaqqal mutalaqiyani anil yamini wa anis simali qa'id. Satu di sebelah kanan mereka, satu di sebelah kiri mereka untuk mencatat setiap perbuatan mereka. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan perbuatan yang dilakukan oleh manusia kecuali ucapan dan perbuatannya itu senantiasa dicatat oleh malaikat pengawas raqib dan atid, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa Pak? Ayo jadilah kita orang yang baik, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita taat kepada Allah, kita ikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah Allah akan ridha kepada kita semuanya. Amin. Allah akan memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita. Amin. Allah akan masukkan kita semua ke dalam surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, tuan-tuan guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya sekedar ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada yang baik itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada ucapan dan tutur kata saya yang salah, itu merupakan kebodohan saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.